Yudas, bukan orang lain lagi. Yudas itu tadi. Amin. Jadi jangan sekali-kali ngusir Yudas. Kalau sudah tidak ada 2 minggu ini, cari Yudas yang lain lagi. Ini serius. Kalau tidak, kita nggak bisa sempurna, saudara. Mengerti kebenaran ini? Saya kagum. Dia sendiri doa semalam-malaman. Ini kebenaran kita harus miliki dalam hidup. Regenerasi. Coba kita tanya pada diri kita masing-masing. Umur kita berapa? Kalau tahu lupa, buka KTP. Setelah saudara tahu umur masing-masing berapa, tanya yang kedua. Sudah berapa tahun kita melayani? Nah, pertanyaan ketiga ini penting. Berapa orang saya muridkan selama saya jadi pemimpin? Bedakan atas pertanyaan ini. Maaf, 99% kalau sesama kita jumpa, saya hafal betul, ada 3 pertanyaan klasik. Nomor 1, berapa besar gereja saudara? Betul itu pertanyaan. Lalu bangunannya apa? Sewa atau kontrak? Maaf, betul tidak? Maaf. Mengapa kita tidak tanya muridmu berapa? Ini penting ditanya. Jemaat yang sekian itu bukan murid kita semuanya. Murid itu, ingat Tuhan Yesus. Dari pasal 3 Injil Lukas sampai pasal 6. Dia sudah punya jemaat besar. Ratusan. Kira-kira aja 120 murid. Tapi mengapa Papa menyuruh dia mempersempit, cari yang inti. Dan ingat di Lukas 14. Mulai ayat 25. 24, 25. Terus sampai 33. Ditulis begini, ketika orang banyak itu mengikuti dia. Lalu dia berpaling kepada mereka. Lihat Lukas 14 ayat 25. Lalu ia berpaling kepada mereka dan memberikan 3 syarat yang berat. Akhirnya tinggal sedikit yang ikut. Karena syarat 3 itu berat. 1 dia berkata, barang siapa mau menjadi muridku, tapi tidak mau menyangkali dirinya, memikul salibnya mengikut aku, ia tidak dapat. 3 syarat diakhiri dengan ketegasan, tidak dapat menjadi murid. Syarat kedua, barang siapa tidak membenci, masih ingat itu? Siapa-siapanya di rumahnya. Laki sekali, statement terakhir di syarat kedua, tidak dapat menjadi muridku. Dari pasal 33 dia kembali menyebutkan, barang siapa tidak mau meninggalkan segala yang dimilikinya, tidak dapat menjadi murid. Sebagai pemimpin sangat bangga karena nilai kepemimpinan dunia dilihat dari seberapa jumlah anak buah atau orang ikut dia. Tapi Yesus tidak. Akhirnya banyak yang mundur. Maka itu kalau saudara ditanya oleh orang lain atau siapa saja berapa murid saudara, jangan bilang berapa jumlah jemaat. Tidak semua anggota jemaat kita mau jadi murid Yesus. Betul? Setuju saya katakan ini? Nah, murid itu yang khusus. Luar biasa Tuhan. Sampaikan ini kepada semua rekan kita yang menyebut diri hamba Tuhan. Bahwa rating tertinggi, atau kata rating ya, penilaian tertinggi dari gembala agung kita terhadap kita yang dipanggil jadi rekan sekerjanya. Rating tertinggi, angka tertingginya nomor 1 adalah berapa murid kita. Dia tidak menanyakan di bagian pertama, kedua, ketiga sampai yang 10 besar. Berapa tahun kau melayani? Berapa besar gerejamu? Tidak. Nomor 1 ini, berapa murid? Dan ini yang hampir tidak pernah dibahas. Maka itu mulai hari ini rekan-rekan hamba Tuhan, mari kita mulai meneliti ini. Kalau kita sudah ketemu murid-murid itu, kita harus yang nomor 1, ini perlu dicatat.
Nomor 2, nomor 3 bisa cari sendiri. Nomor 1 saya beritahukan. Nomor 1 yang kita harus lakukan adalah membagi hidup dengan mereka. Membagi hidup itu luas. Dan itu yang Paulus selalu lakukan dalam hidupnya. Membagi hidup. Membagi hidup itu membagi waktu, membagi uang, membagi semuanya. Ayatnya pada 1 Tesalonika pasal 2 ayat yang ke-8. Membagi hidup. Demikianlah kami dalam kasih sayang yang besar akan kamu. Bukan saja rela membagi Injil Tuhan dengan kamu, tetapi juga hidup kami sendiri. Maksudnya yang kami bagikan dengan kamu. Karena kamu telah kami kasih. Kalau kita sudah dapat murid, kita harus membagi hidup ini. Untuk apa saja? Galatia 4:19. Begini seorang rekan sekerja Yesus Tuhan yang sudah punya murid, cara dia membagi hidupnya. Hai anak-anakku, Galatia 4:19. Saudara, sikap yang kedua yang harus ada dalam kehidupan kita, yang harus menjadi mentor, mementori, menjadi bapak atau membapai. Maka semua murid itu harus kita anggap seperti anak sendiri. Maka itu Paulus mengatakan, hai anak-anakku. Bukan hai jemaatku. Anak-anakku. Karena kamu, murid-murid, anak-anakku, aku menderita apa? Ayo baca. Nah, sakit bersalin. Lagi itu kata kuncinya. Saya ditolong oleh Roh Kudus lewat seorang hamba Tuhan, dia sudah meninggal. Namanya Pendeta Yesaya Sunarso dari Magelang. Gereja di Ponegara nomor 13. Saya sangat dekat dengan Pak Narso. Nah, salah satu yang diajarkan adalah begini. Kalau Tuhan Yesus pernah berkata dalam Matius pasal 5, satu titik atau koma dari kitab Taurat ini tidak akan berlalu. Masih ingat firman itu? Sekalipun langit dan bumi bisa berlalu segede itu, tapi titik dan koma dalam firman Tuhan itu punya kuasa. Nah, itu pola yang saya pelajari. Jadi kalau tanda-tanda bacanya saja ada kuasanya, apalagi kata dan kalimatnya. Nah, tadi saudara tidak teliti ketika saya tanya baca menderita sakit bersalin. Laginya enggak saudara sebut. Padahal kata lagi itu adalah kuncinya di ayat ini. Kalau kata lagi itu kita hilangkan, enggak ada artinya. Tahun 79 saya dapat pewahyuan ayat ini. Lagi. Lalu saya melihat, nah dalam bahasa Jawa, salah satu ayat Alkitab pembanding saya sampai hari ini, di samping bahasa Inggris dan bahasa yang saya ngerti, bahasa Jawa tetap saya pakai sampai hari ini. Ternyata di semua Alkitab dalam bahasa apa saja, kata lagi ini selalu ada. Nah pertanyaannya begini, saudara yang baru pertama kali dengar saya ngajar, sudah berapa kali, belum setengah jam saya bicara, sudah banyak kata pertanyaan. Ini kuncinya. Begitu kita mempelajari firman dan kita ingin tahu, munculkan banyak pertanyaan. Papa malah senang kalau kita banyak tanya. Tanyakan terus, kenapa bisa begini? Ayah kita di surga sangat senang mempunyai anak yang suka tanya. Tapi jangan sampai pura-pura tahu, tahu tapi pura-pura enggak tahu. Itu yang papa kita enggak suka. Dia sangat suka kalau dia tahu kita sungguh ingin tahu. Betul? Nah, lagi ini kata kuncinya. Hei anak-anakku, oleh karena kamu, aku menderita sakit bersalin lagi.
Nah, kata lagi menunjukkan berulang-ulang, betul?